Pagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Baik Pak. Alhamdulillah baik. Absen dulu ya, sebentar. Fajri Ada Pak. Rifani Hadir. Maulida Hadir Pak. hadir. Habis itu Ahmadi Hadir. Dina Hadir. hadir. Dani, Hadir. yang terakhir Bayu Hadir Pak. Oke, hadir. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar pembelajaran kita ini menjadi pembelajaran yang bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh ketua kelas yaitu Muhammad Fajri Nasrullah. Silakan Fajri. Baik teman-teman, untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa yang mana saya akan memimpin doa tersebut. Baik, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ghfirli dhunubi waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Saudara Fadli yang telah memimpin doa. Semoga Saudara Fadli dan teman-teman yang lain bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Oke, selanjutnya di sini Bapak ingin tanya dulu. Kenapa kelas ini kotor? Siapa yang bikin hari ini? Bayu. Orang yang gak hadir Pak. Orang yang gak hadir. Kalian seharusnya sebagai penghuni kelas bisa membersihkan itu. Contohnya tuh banyak sekali sampah, jadi gak kondusif. Nanti setelah pembelajaran mohon dibersihkan ya anak-anak. Baik Pak. Baik. Bapak lihat kalian kurang semangat nih. Nah, Bapak ada permainan sedikit. Ini permainan seperti anak SD gak Bapak ya? Ini permainannya seperti kepala, pundak, lutut kaki. Terus terakhir nanti Bapak sebut megang apa, kalian harus megang itu ya. Misal megang kepala, paham? Paham Pak. Oke, memulai 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut kaki, kepala, pundak, lutut kaki. Pegang lutut. Lutut. Pegang kepala. Kepala. Iya, bagus sekali semangat. Nah, kalian berhubung sudah semangat, Bapak kasih aplaus untuk kalian semua. Nah, di sini sebelum Bapak masuk ke dalam materi, Bapak ingin tanya dulu. Kalian tahu nggak apa rukun iman yang pertama? Tahu Pak. Apa itu, Saudara Fajri? Beriman kepada Allah Pak. Bagus sekali jawabannya. Nah, rukun iman yang pertama adalah beriman kepada Allah. Nah, cara beriman kepada Allah itu seperti apa? Ada yang tahu? Dengan melaksanakan perintahnya Pak. Ada yang lagi? Sholat Pak. Oke, semua jawabannya itu benar sekali. Tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Oke, pembelajaran kita kemarin adalah tentang beriman kepada Allah. Nah, sekarang materinya sama, berkaitan dengan yang kemarin. Materi sekarang adalah meningkatkan keimanan kepada Allah melalui menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud. Paham? Jadi seperti ini. Oke, Bapak harap setelah melakukan pembelajaran pada pagi hari ini kalian bisa memahami materi yang Bapak sampaikan, kemudian mampu mengimplementasikan bagaimana bentuk sikap menjaga kehormatan itu dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Ketika seseorang itu telah beriman,
sebaiknya orang itu selalu meningkatkan keimanan kepada Allah. Karena pernah ada kalimat bahwa iman yang selalu stabil hanyalah imannya seorang malaikat. Dan iman yang selalu meningkat adalah imannya para nabi dan rasul. Dan iman yang selalu naik turun, tidak pernah stabil dan jarang untuk meningkat adalah imannya seorang manusia biasa seperti kita ini. Maka alangkah baiknya kita sebagai manusia biasa itu senantiasa meningkatkan keimanan kepada Allah. Karena dengan meningkatkan keimanan kepada Allah, kita akan masuk ke dalam kategori orang-orang yang bertakwa. Oke, paham solusinya anak-anak? Oke, kita masuk ke dalam materi dulu ya. Baik, anak-anak, kita akan memasuki ke dalam materi yang kita akan pelajari pada hari ini. Sebelumnya, Bapak ingin kalian menonton dulu video pembelajaran yang Bapak kasih. Tolong disimak dengan baik. Nanti Bapak akan minta kesimpulannya satu persatu kepada kalian. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Tolong dilihat dan dipahami dengan baik apa yang disampaikan dalam video ini. Iman secara harfiah itu adalah percaya. Sedangkan secara istilah iman berarti percaya dan meyakini kesempurnaan, mengucapkan dengan lisan dan membuktikan dengan perbuatan. Dengan demikian, bahwa iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memuat tiga unsur. Unsur yang pertama adalah meyakini dengan kesempurnaan, percaya dan meyakini dengan kesempurnaan bahwa Allah itu dengan hanya. Dan unsur yang kedua adalah mengucapkan dengan lisan sebagai bukti bahwasanya Allah itu ada dan kita percaya lalu kita ucapkan dengan lisan. Dan unsur yang ketiga adalah membuktikan dengan perbuatan. Jadi segala apapun yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang itu menjadi bukti atau cerminan bahwasanya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti sholat, zakat, puasa dan lain sebagainya. Lalu bagaimana cara kita membuktikan bahwasanya Allah itu bertanya dasar Bu? Secara umum ada dua hal yang dapat kita lakukan untuk membuktikan bahwasanya Allah dengan menggunakan dalil akli, dalil nakli. Penguatan di mana? Penguatan di mana? Penguatan verbal. Sedangkan dalil akli itu adalah dalil yang bersumber dari akal pikiran manusia. Yang pertama adalah dalil akli atau dalil yang bersumber langsung dari Al-Quran maupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekaligus ini merupakan hukum atau perintah yang menjadi kewajiban kita untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni juga pada. Baik anak-anak, mungkin itu yang video pembelajaran yang bisa Bapak kasih ke kalian. Bapak minta satu dari kalian untuk menyimpulkan apa pembelajaran yang didapat dari video pembelajaran tadi. Bapak tunjuk satu-satu atau ada yang ke tangan? Tunjuk saja, Pak. Oke, Pak Jiri, tolong dong berikan kesimpulan apa yang ada di dalam video pembelajaran ini. Baik Pak, baik. Saya akan menyimpulkan perihal beriman kepada Allah ini Pak. Yang pertama yang dapat saya tangkap melalui penjelasan Bapak tadi, yang mana beriman itu ada 3 unsur. Yang pertama harus percaya, yang kedua harus mengucapkan dengan lisan, yang ketiga harus melakukan dengan perbuatan. Jadi dari situ kita dapat menarik kesimpulan Pak, bahwasanya jika hanya diucapkan dengan lisan saja tidak cukup untuk dikatakan sebagai seorang yang beriman. Jadi harus dilakukan dengan perbuatan juga, seperti melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sholat 5 waktu tidak putus-putus gitu Pak. Oke, terima kasih saudara Bagi. Bapak suka sekali dengan kesimpulan yang Anda berikan. Baik, di sini Bapak akan mempertegas lagi apa itu beriman kepada Allah dan meningkatkan keimanan kepada Allah. Baik, anak-anak, di sini Bapak akan sedikit menjelaskan sebelum Bapak membagi kalian beberapa kelompok.
Di sini Bapak menjelaskan tentang beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah yaitu dengan mempercayainya, lalu mengucapkannya dengan lisan dan dengan melakukan perbuatan. Yang pertama yaitu mempercayainya. Mempercayainya maksudnya adalah kita meyakini dalam hati bahwa Allah itu ada dan Allah itu akan yang menciptakan dunia dan alam semesta serta keseluruhan yang ada di muka bumi ini. Kemudian melakukan dengan mengucapkan lisan. Mengucapkan lisan maksudnya ketika kita ditanya orang, apakah kamu beriman kepada Allah? Maka kita berjawab dengan kata ya, beriman kepada Allah. Itu dengan membuktikan diri bahwa kita beriman kepada Allah. Lalu yang terakhir di situ ada dengan melakukan perbuatan. Contohnya seperti melaksanakan sholat, itu adalah perintah Allah. Seperti zakat, puasa dan lain sebagainya. Mungkin itu contoh kecil yang dapat Bapak berikan kepada kalian. Nah, sekarang Bapak akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Lalu kalian diskusikan materi tentang meningkatkan keimanan kepada Allah ini. Kelompok 1 Bapak bagi langsung, yaitu Fajri dan Ibani. Kelompok 1 membahas tentang apa itu iman kepada Allah. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Kemudian Herlambang dan Bayu kelompok 2 materinya tentang cara meningkatkan iman kepada Allah. Kalian diskusikan itu, lalu nanti Bapak akan minta hasil diskusi dari kalian itu. Bisa dimengerti? Baik, Bapak. Baik. Ya anak-anak, bagaimana diskusinya, sudah selesai? Kelompok 1 sudah? Nah, coba jelaskan apa hasil diskusi kalian dari materi tentang apa itu iman kepada Allah. Baik Pak, jadi kami menyimpulkan bahwa iman kepada Allah adalah keyakinan yang kuat dan tidak ragu bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Sebentar, saudara Bayu, ketika teman itu lagi menjelaskan, tolong didengarkan. Iya, Pak, maaf, Nanti Pak. kalian nggak paham loh apa yang disampaikan. Iya, Pak, maaf, Pak. Dengarkan ya, yang udah Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, saudara Bani, silakan lanjut. Apa tadi hasil diskusinya? Kemudian prinsip dasar dalam agama Islam. Iman kepada Allah itu mencakup beberapa aspek Pak, seperti iman kepada keberadaan Allah. Yang kedua, iman kepada rububiyah Allah. Setelah itu iman kepada uluhiyah dan iman kepada asma wa sifat. Nah, iman kepada Allah itu adalah fondasi dari semua ajaran Islam dan merupakan bagian penting dari kehidupan seorang muslim. Sekian, terima kasih Pak. Baik, terima kasih dari kelompok 1 telah memberikan hasil diskusinya. Sangat baik sekali. Apa dulu untuk kelompok 1? Untuk kelompok 2, apakah sudah selesai hasil diskusinya? Bapak. Apa hasil diskusi kalian? Cara meningkatkan keimanan yaitu yang pertama ikhlas, yang kedua malu, dan yang ketiga zuhud. Oke, baik sekali jawabannya. Apa dulu untuk kelompok 2? Nah, berhubung kalian telah memahami materi yang telah Bapak sampaikan, maka dari itu Bapak akan beri kesimpulan. Nah, di sini Bapak beritahu bahwa beriman kepada Allah itu ada 3 unsur, yaitu unsur yang pertama dengan meyakininya, kemudian mengucapkan dengan lisan, lalu mempraktikkan dengan perbuatan. Dan cara meningkatkan keimanan kepada Allah itu ada 4, yaitu dengan menjaga kehormatan, menjaga sikap ikhlas, menjaga sikap malu, dan selalu menjaga sikap zuhud. Nah, itu kesimpulan dari Bapak. Apakah kalian telah memahami materi pada hari ini? Sudah, Pak. Bapak. Nah, berhubung materi sudah Bapak sampaikan semua, Bapak ingin bertanya, bagaimana cara meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah? Saudara Bayu. Dengan cara menjaga kehormatan dan malu, Pak. Oke, bagus sekali jawabannya. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menarik, Pak. Ada masukan nggak? Ada, Pak. Mungkin next breakingnya supaya lebih meriah lagi, Pak. Lebih seru, Pak, dari hari ini, Pak. Oke, terima kasih. Selanjutnya Bapak akan beri kalian tugas di buku paket halaman 20 bagian A dan B. Itu kalian kerjakan lalu dikumpul minggu depan ketika pertemuan Bapak. Paham? Paham. Oke. Sampai di sini pertemuan kita atau penjelasan dari Bapak, ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Tadi sudah paham semua ya? Oke, berhubung sudah paham semua, alangkah baiknya kita tutup pembelajaran pada siang hari ini dengan mengucap hamdalah.
Nanti pertemuan selanjutnya Bapak akan membahas tentang meningkatkan iman dengan cara zuhud dan menjaga sikap ikhlas. Bisa dipahami? Ingat ya tadi tugasnya apa? Kerjakan LKS Bagian A, B, Pak. Pakai halaman 28 A dan B. minggu depan Bapak kumpul. Ketika tidak mengerjakan maka berdiri di kelas. Paham? Paham? Anak-anak? Oke. Sekian dari Bapak. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.